Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Cici Monika bersama dua rekan saya, Aziz Abdul Roja dan Anugrah Hadi Chandra. Kami dari kelompok 3 Hukum Acara Peradilan Agama HKI 5D. Di sini kami akan sedikit menjelaskan tentang kompetensi relatif peradilan agama. Istilah yang digunakan selain kompetensi adalah kewenangan dan kekuasaan. Kewenangan relatif, kompetensi relatif, dan kekuasaan relatif mempunyai pengertian yang sama. Yang dimaksud dengan kompetensi relatif adalah kewenangan peradilan tertentu berdasarkan yuridis wilayahnya, atau dengan kata lain, pengadilan negeri mana yang berwenang memeriksa dan memutuskan suatu perkara. Artinya, bahwa suatu pengadilan hanya berwenang mengadili perkara yang subjek atau objeknya berada pada wilayah pengadilan yang bersangkutan. Pengertian lain dari kewenangan relatif adalah kekuasaan peradilan yang satu jenis dan satu tingkatan dalam perbedaannya dengan kekuasaan peradilan yang sama jenis dan tingkatannya. Contohnya misal antara Pengadilan Negeri Bogor dan Pengadilan Negeri Subang. Itu jenisnya sama. Berbeda dengan Pengadilan Agama Negeri Muara Enim dan Pengadilan Negeri Agama Batu Raja. Dalam hukum acara perdata menurut pasal 118 ayat 1 HIR, yang berwenang mengadili suatu perkara perdata adalah pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal tergugat. Jadi, penggugat tidak diperkenankan mengajukan gugatan pada pengadilan di luar wilayah hukum tempat tinggal tergugat. Akan tetapi, penggugat dapat mengajukan gugatan pada pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, yaitu dengan patokan apabila tempat tinggal tergugat tidak diketahui. Agar tidak dapat dimanipulasi oleh penggugat, tidak diketahuinya tempat tinggal tergugat itu perlu mendapat surat keterangan dari pejabat yang bersangkutan yang menyatakan bahwa tempat tinggal tergugat tidak diketahui, misalnya surat keterangan dari kepala desa. Guna memudahkan pemahaman teman-teman tentang kompetensi relatif, maka dibuatlah suatu kalimat pertanyaan, yaitu pengadilan manakah perkara itu akan diajukan. Nah, secara khusus dan terperinci tentang wewenang relatif pengadilan negeri atur dalam pasal 118 HIR per 142 RBG. Selanjutnya akan dibahas oleh Aziz Abdul Roja. Relatif perkara gugatan. Pada dasarnya, setiap gugatan diajukan ke pengadilannya yang wilayah hukumnya meliputi: yang pertama, gugatan diajukan kepada pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi wilayah kediaman tergugat. Apabila tidak diketahui tempat kediamannya, maka pengadilan di mana tergugat bertempat tinggal. Yang kedua, apabila tergugat lebih dari satu orang, maka gugatan dapat diajukan kepada pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi salah satu kediaman tergugat. Yang ketiga, apabila tempat kediaman tergugat tidak diketahui atau tempat tinggalnya tidak diketahui. Jika tergugat tidak dikenal, maka gugatan diajukan ke pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal penggugat. Yang keempat, apabila objek perkara adalah benda tidak bergerak, gugatan dapat diajukan ke pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi letak benda tidak bergerak. Yang kelima, apabila dalam suatu akta tertulis ditentukan domisili pilihan, gugatan diajukan kepada pengadilan yang domisilinya dipilih. Kewenangan relatif perkara gugatan pada pengadilan agama terdapat beberapa pengecualian sebagai berikut. Permohonan cerai talak. Pengadilan agama yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara permohonan cerai talak diatur dalam pasal 66 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang
perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama sebagai berikut. Pertama, apabila suami atau pemohon yang mengajukan permohonan cerai talak, maka yang berhak memeriksa perkara adalah pengadilan agama yang wilayah hukumnya meliputi kediaman istri atau pemohon. Yang kedua, suami atau pemohon dapat mengajukan permohonan cerai atau talak ke pengadilan agama yang wilayah hukumnya meliputi kediaman suami atau termohon. Suami atau pemohon apabila istri atau termohon secara sengaja meninggalkan tempat kediaman tanpa izin suami. Yang ketiga, apabila istri atau termohon bertempat kediaman di luar negeri, maka yang berwenang adalah pengadilan agama yang meliputi kediaman suami atau pemohon. Yang keempat, apabila kedua-duanya, suami istri, bertempat kediaman di luar negeri, maka yang berhak adalah pengadilan agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat pelaksanaan perkawinan atau pengadilan agama Jakarta Pusat. Gugat cerai. Pengadilan agama yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara gugat cerai diatur dalam pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama sebagai berikut. Peradilan agama yang berwenang memeriksa perkara gugat cerai adalah pengadilan agama yang wilayah hukumnya meliputi kediaman istri atau penggugat. Yang kedua, apabila istri atau penggugat secara sengaja meninggalkan tempat kediaman tanpa izin suami, maka perkara gugat cerai diajukan kepada pengadilan agama yang wilayah hukumnya meliputi kediaman suami atau tergugat. Yang ketiga, apabila istri atau penggugat bertempat kediaman di luar negeri, maka yang berwenang adalah pengadilan agama yang meliputi kediaman suami atau tergugat. Yang keempat, suami istri bertempat kediaman di luar negeri, yang berhak adalah pengadilan agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat pelaksanaan perkawinan atau pengadilan agama Jakarta Pusat. Kewenangan relatif perkara permohonan. Untuk menentukan kekuasaan relatif pengadilan agama dalam perkara permohonan adalah diajukan ke pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi kediaman pemohon. Namun, dalam pengadilan agama telah ditentukan mengenai kewenangan relatif dalam perkara-perkara tertentu. Perkara-perkara tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, permohonan izin poligami diajukan ke pengadilan agama yang wilayah hukumnya meliputi kediaman pemohon. Yang kedua, permohonan dispensasi perkawinan bagi calon suami atau istri yang belum mencapai perkawinan, 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan, diajukan oleh orang tuanya yang bersangkutan kepada pengadilan agama yang wilayah hukumnya meliputi kediaman pemohon. Yang ketiga, permohonan pencegahan perkawinan diajukan ke pengadilan agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat pelaksanaan perkawinan. Yang keempat, permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada pengadilan agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat dilangsungkannya pernikahan atau tempat tinggal suami atau istri.